Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pagi ini kita akan membahas karena ada sebuah pertanyaan, ketika kita berkorban ya, dengan seekor kambing lah atau bergabung dengan 7 orang dalam seekor sapi begitu, apakah cukup nama kita saja ataukah harus digilir per tahun begitu dalam satu keluarga itu. Misalnya katakanlah dalam satu keluarga ada ayah, ibu, anak ya, dan mungkin suami ataupun istri ataupun mertua dan lain sebagainya. Apakah harus digilir per tahunnya, misalnya tahun ini bapak, tahun depan ibu, tahun depannya lagi anak dan seterusnya, ataukah cukup salah satu saja mewakili semuanya begitu. Ini ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, artinya bertanya apakah soal nama itu penting harus dicantumkan namanya A, B, C, D yang berbeda-beda dari semua anggota keluarga, ataukah cukup satu saja sudah mewakili semuanya. Jadi saya akan membahas ini dari sebuah rujukan online begitu, dari kitab Rihabut Tafsir 23 ya. Ini bisa dicari nanti, books Google Co.id. Bismillahirrahmanirrahim. Kifayatu udhiyatin wahidatin, ya mencukupinya satu hewan kurban saja, anil baitil wahid, untuk satu rumah. Jadi seekor binatang kurban begitu, entah kambing lah, domba, atau mungkin gabungan untuk menjadi satu di antara 7 orang dalam sapi begitu, ikut satu nama dalam 7 orang untuk seekor sapi, itu sudah mencukupi atau mewakili semua anggota keluarga dalam satu rumah ya. Nah, ini dalilnya seperti ini. Ini penjelasannya, idza tuha, ketika menyembelih kurban al insanu, seseorang, bisatin, dengan seekor kambing ya, minat ini baik itu domba, awil ma'zi, ataupun biri-biri gitu ya. Atau mungkin sebenarnya baik biri-biri ataupun baik domba ataupun biri-biri begitu. Al saat sudah mencukupi anhu ya, untuknya, wa an ahli baiti, dan untuk anggota keluarganya di rumah itu. An ahli bait berarti kan di rumah, jadi bukan seluruh keluarganya yang terpecah-pecah dalam beberapa rumah, tapi yang di rumah itu, berapapun banyaknya anggota keluarga di rumah tersebut ya. Kalau di rumah itu paling bareng ya ayah, ibu, dan anak, sekitar 45 anggota keluarga begitu, ditambah mungkin ada mertua, mungkin barangkali 6 ya, maksimal itulah. Tidak mengelah dalam satu rumah sampai ratusan keluarga ya, jarang terjadi, hampir tidak ada di zaman sekarang. Jadi mencukupi untuk dirinya dan juga anggota keluarganya. Artinya dia ikut mendapatkan pahalanya walaupun tanpa tercantumkan namanya begitu. Yang namanya kifayah berarti kan mencukupi walaupun diwakili oleh satu orang, itu kifayah begitu, sunnah kifayah. Artinya ketika satu orang sudah berkurban, itu sudah mencukupi anggota keluarga yang lain dalam satu rumah ya.
Fakot dan sungguh-sungguh karena ada arrojulu seseorang ya minas sahabati di kalangan sahabat dari dulu pernah ada dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum semoga Allah ridho kepada mereka. Yudahi dia menyembelih binatang kurban bisyati dengan seekor kambing an nafsihi atas nama dia wangan ahli baiti dan atas nama keluarganya dalam satu rumahnya begitu untuk dia dan ketika dia berkurban dia menyembelih binatang kurban dia mengatasnamakan untuk saya dan untuk keluarga saya. Faya sunnatun ka kifayatun dan itu merupakan sunnah kifayah karena sudah dilakukan oleh dia atas nama dia juga mencukupi untuk seluruh anggota keluarga di dalam rumahnya begitu. Jadi tidak disebutkan satu persatu, tidak usah, atau tidak disebutkan tahun ini namanya bapak, tahun depan besok kurban lagi namanya ibu, tahun depan lagi besok lagi kurban lagi untuk nama anak, menantu, mertua dalam satu rumah. Tidak usah, cukup nama si kakaknya, kepala keluarganya yang menjadi tulang punggungnya yang dia mencari nafkah, itu sudah mencukupi semua anggota keluarganya, sudah menggugurkan kewajiban semua anggota keluarganya, baik itu istri, anak, ataupun mertua, menantu, dan lain sebagainya dalam satu rumah itu. Itu pengertian daripada sunnah kifayah seperti itu. Rawa sudah meriwayatkan siapa Ibnu Majah wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa sahahahu dan Tirmidzi mensahihkan hadis ini anna bahwasanya Abu Ayyub qala berkata karena ada ar-rajulu seseorang fi ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah SAW, artinya itu sahabat. Yudahi dia menyembelih binatang kurban bisyati dengan seekor kambing anhu untuk dia wangan ahli baiti dan untuk keluarganya. Fayakuluna maka mereka makan ya. Dan mereka memberi makan kepada orang-orang. Gitu. Mereka makan binatang kurban tadi. Ya, jadi tidak ada larangan kita ikut makan binatang kurban. Tidak ada larangan sama sekali. Ya. Artinya dia, sahabat tadi dan anggota keluarganya fayakuluna mereka makan binatang kurban tadi, ikut menikmati, ikut mengkonsumsi. Dan mereka juga memberi makan orang lain. Ya. Hatta tabahana sehingga mencukupi orang-orang yang ada di situ di sekitarnya. Ya, jadi merasa ikut kenyang lah begitu. Jadi mereka memberi makan sehingga orang-orang juga merasa ikut merasa kenyang dengan dengan pemberian dari si sahabat yang berkurban tadi. Seperti itu. Ini penjelasannya ya. Nomor 4 ya, ini dari Sunan Ibnu Majah Kitabul Adhahi bab man tahabishatin an ahlihi. Ya, ini siapa yang berkorban dengan seekor kambing untuk keluarganya. Tirmidzi dalam sunannya Kitab Al-Adhahi bab ma ja'a anna syatal wahidah tujzi'an ahli baiti. Ini dalam kitabnya Tirmidzi adalah bahwa seekor kambing saja itu mencukupi seluruh anggota keluarga di rumah begitu. Bukan keluarga besar yang terpecah sudah beberapa rumah, enggak, tapi hanya satu rumah itu saja. Berkata ya sahada hadis hatan sahih ya, Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya di kitab Hajj babu ijza'il bidayah wal baqarah an sab'atin. Ini untuk yang haji, kitab haji dalam bahasa Muslim itu tentang seekor sapi untuk 7 orang. Itu penjelasannya. Jadi sekali lagi ya, seekor kambing itu walaupun namanya yang tercantum si A, ya, seseorang si Noyo si Suto ketika menyembelih atau ketika didaftarkan kepada panitia kurban itu sudah mewakili seluruh anggota keluarga di rumahnya, ya, anaknya, ibunya, istrinya, bapaknya, menantunya. Kalau di satu rumah sudah terwakili semua, ya, ikut
ikut menerima pahalanya, dan juga tergugurkanlah kewajibannya, itu sudah diwakili oleh nama yang tercantum tadi, kepala keluarganya, begitu. Ini hadisnya seperti itu. Sementara mungkin itu dulu, nanti kita sambung lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.